Oke, 1, 2, 3, mari mengudara bersama di TBM Tera Pustaka di acara Oli Obrolan Literasi bersama narasumber kita Bapak Syarifuddin Yunus selaku pendiri dan kepala program TBM Tera Pustaka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hari ini kita mau ngomongin literasi anti terorisme Pak. Anti terorisme Ya, yang Pak. sekarang lagi hangat nih ya. Betul Pak. Ya. Menurut perspektif literasi Pak atau sudut pandang literasi, terorisme itu apa sih Pak? Terorisme itu kata kunci sederhananya adalah menebar ketakutan. Menebar ketakutan. Caranya gimana? Caranya dia bisa menggunakan kekerasan. Bisa juga menggunakan ancaman-ancaman. Jadi kalau kita lihat yang sekarang terjadi itu misalnya belakangan ini itu adalah satu bentuk tindakan teror. Kenapa? Karena menebar ketakutan kepada khalayak ramai, kepada publik, kepada saya, kepada Ilham, kepada semua orang yang ada yang menyaksikan ataupun melihat. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi takut. Gitu. Nah Pak, seperti kejadian baru-baru ini kan Pak, Ya. jika itu termasuk tindakan terorisme Pak, mengapa itu Pak? Mengapa seorang melakukan tindakan seperti itu Pak? Ya, kalau kita dari sudut literasi ya, saya hanya melihat ada 3 sebab. Satu, saya tidak mau mengatakan terlalu ekstrim, tapi saya kira itu kurang cerdas ya. Kurang cerdas. Jadi ada faktor pendidikan, faktor pikiran di situ ya, kurang cerdas. Yang kedua, mau tidak mau faktor ekonomi. Ya, entah kemiskinan, entah kekurangan, atau entah tidak tergerus dengan gaya hidup misalnya. Dan yang terakhir yang paling penting itu justru adalah lemahnya iman, kan gitu. Sehingga menyebabkan kita punya cara tafsir terhadap ajaran itu menjadi tadi terlampau ekstrim, ya. Kalau dalam agama Islam itu segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik, gitu. Nah, bungkusan dari faktor ketidakcerdasan, bungkusan dari faktor kemiskinan, bungkusan dari faktornya lemah iman, itu akan bermuara kepada kefrustasian. Jadi siapa yang berani melakukan teror, itu sebenarnya kalau dalam tanda secara implisitnya, bisa kita katakan dia dalam keadaan sedang frustasi. Gitu kira-kira. Nah Pak, bagaimana cara menanggulangi ya Pak, menghindari paham terorisme tersebut Pak? Nah, kalau kita bicara tentang cara penanggulangan, pertama adalah mau tidak mau ya, bangsa kita ini orang per orang di kita itu harus diedukasi. Ya, diedukasi gitu. Untuk apa? Untuk bersahabat dengan realitas, ya. Kan gitu. Tidak semua yang ada di dunia ini sesuai dengan kemauan kita. Jadi kalau kita hanya mempertentangkan perbedaannya aja tanpa mau melihat persamaan kita, hingga kita selalu terus berjarak, selalu terus ingin berbeda, dan pada akhirnya adalah menimbulkan sentimen-sentimen itu. Nah, oleh karena itu harus dicari titik persamaan dari perbedaan yang ada. Bagaimana kita sampaikan kritik kita, sampaikan aspirasi kita secara elegan, ya. Ketimbang kita seolah-olah jadi frustasi, kemudian menganggap semua orang di sekitar kita jadi musuh. Nah, kalau kita jadi musuh, mau tidak mau akhirannya apa yang digunakan? Kekerasan. Kalau sudah kekerasan nggak apa-apa, masih individual. Tapi kalau sudah masuk ke ruang publik yang disebut dengan teror itu tujuannya adalah menyebar ketakutannya itu supaya semua orang itu merasa takut dan dia sudah melakukan sesuatu gitu untuk pada publik itu gitu, kira-kira. Nah Pak, berkaitan dengan TBM Tera Pustaka Pak, bagaimana cara Bapak atau untuk mengedukasi anak-anak agar terhindar dari paham terorisme Pak? Ya, sederhana sebenarnya, bahwa anak-anak di TBM dan Tera Pustaka sekarang jumlahnya sudah mencapai 170 orang. Ya, setiap minggu satu kali di hari Minggu saya mengingatkan bahwa membaca tidak boleh atas dasar keterpaksaan. Ya, tapi membaca adalah atas motivasi semangat, atas panggilan hati,
atas ingin punya pengetahuan yang bertambah, atas ingin masa depan yang lebih baik, ya. Itu artinya apa? Kita membangun kesadaran kepada anak-anak bahwa membaca buku itu penting. Nah, ingat bahwa teror itu hanya terjadi ketika kita melihat orang di luar kita, di luar diri kita, itu sebagai musuh. Itu saja. Nah, padahal lupa sebenarnya musuh kita itu adalah diri kita sendiri tuh. Kan gitu. Nah, kita di TBM ini mengajarkan bahwa dia harus bermusuhan dengan dirinya sendiri, melawan nongkrong, melawan main, melawan jajan. Kenapa? Pada saat jam baca dia harus pergi ke taman bacaan, sementara teman-teman di luar sana dia pada main, pada nongkrong, pada nggak jelas. Datang ke TBM, baca buku, membangun kesadaran pada dirinya sendiri bahwa musuh itu bukan ada di luar, tapi ada pada diri sendiri. Nah, inilah yang kita tanamkan menjadi sebuah kebiasaan, jadi budaya, dan alhamdulillah hari ini anak TBM Lentera Pustaka rata-rata sudah berada di antara 5 sampai dengan 10 buku per minggu habis dibaca itu. Itulah. Saya garis bawah ya Pak ya. Jadi jihad terbesar, perjuangan terbesar itu adalah melawan diri sendiri ya Pak ya. Persis. Oke. Persis. Ya cukup sekian literasi anti terorisme. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan untuk kita menghindari paham terorisme. Oke, salam literasi. Salam literasi. Baca bukan main.